Yesus besertaku. Luar biasa, salam, 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 salam dalam samudra. Yesus besertaku. Daki-daki-daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun-turun-turun lembah yang dalam, melintasi padang
kasih Bapa, kami sudah selesai melakukan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah siap sekarang, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami mempunyai sikap yang baik saat mendengarkan nanti Tuhan. Tuhan juga memberkati Kakak Yoyo yang akan membicarakan firman Tuhan. Pakai dia dengan sangat luar biasa Tuhan. Sekarang kami akan siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Halo, selamat sore adik-adik semua. Apa kabar? Kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, adik-adik, sore hari ini sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, sore hari ini kita akan melanjutkan cerita dari minggu lalu nih, serial tentang Yusuf ya. Nah, hari ini judulnya adalah Keluarga Yakub pindah ke Mesir. Wah, akhirnya pindah ke Mesir nih. Nah, siapa yang ingat? Ini siapa? Pastinya ini adalah Yusuf. Nah, ini siapa nih yang ini? Halo. Nah, ini adalah Yakub. Yakub itu siapa? Papanya Yusuf. Papanya Yusuf dan papanya kakak-kakaknya Yusuf ini, kakak-kakaknya Yusuf ya. Nah, ceritanya melanjutkan cerita minggu lalu. Yusuf akhirnya memperkenalkan dirinya ke kakak-kakaknya. Di saat kakak-kakaknya ini pergi ke tanah Mesir karena di tanah Kanaan dan seluruh dunia sedang dilanda kelaparan. Nah, di Mesir itu terdapat banyak stok makanan, banyak bahan-bahan makanan yang bisa diambil, diberikan bantuan oleh Mesir. Nah, ini kakak-kakaknya Yusuf akhirnya bertemu dengan Yusuf. Nah, setelah pertemuan mereka yang ini, Yusuf ingin bertemu dengan ayahnya dan meminta kakak-kakaknya untuk menjemput Yakub ikut ke tanah Mesir. Nah, setelah pertemuan itu dimintanya kakak-kakak Yusuf untuk menjemput Yakub. Nah, lalu dikirimlah kakak-kakaknya kembali ke tanah Kanaan untuk menjemput Yakub. Nah, mereka dibekali oleh berbagai makanan dan diberikan uang juga, dan mereka kembali ke tanah Kanaan untuk menjemput Yakub dengan dengan kereta nih. Jadi rombongannya nih, kembali nih kakak-kakaknya Yusuf untuk menjemput Yakub ke tanah Kanaan pulang. Oh ya, adik-adik, cerita ini diambil dari Kejadian 46 dan 47 ayat 1 sampai 12 ya. Nah, oke, setibanya kakak-kakaknya Yusuf ke Kanaan, kembali ke rumahnya untuk menjemput papanya mereka. Nah, dibujuklah Yakub untuk, ayo papa, kita sudah bertemu dengan Yusuf, anak kesayangan papa. Dia masih hidup dan dia menjadi orang penting di tanah Mesir. Namun Yakub gak gitu percaya dan hatinya masih dingin. Masa sih saya gak percaya dengan mereka, karena mereka sudah banyak menipu papanya mereka. Tapi setelah semakin diceritakan tentang kemuliaannya Yusuf di negeri Mesir, dan Yakub melihat ini nih, kereta-keretanya lagi menunggu di luar, dan dia akhirnya percaya. Dan kebayang dong betapa senangnya Yakub mendengar bahwa anak kesayangannya Yusuf masih hidup. Wah, dia akhirnya semangat, lalu dia bergegas membawa ternak-ternaknya, membawa barang-barang yang perlu dibawa, dan juga kakak-kakaknya Yusuf itu membawa anak dan istrinya juga untuk berangkat bersama-sama menemui Yusuf tinggal di tanah Mesir. Nah, perjalanannya itu jauh teman-teman, adik-adik semua. Dan saat itu belum ada moda transportasi seperti pesawat, kereta belum ada. Yang ada adalah kereta kayu yang ditarik sama hewan nih. Kalau di sini gambarnya sapi. Kalau mungkin dulu hewannya nggak disebutkan, mungkin bisa onta, bisa kuda dan lain-lain ya. Nah, perjalanan jauh, mereka berjalan berhari-hari, dan satu hari Yakub meminta untuk beristirahat di salah satu sumur. Nah, di sumur ini Yakub pun membuat mesbah doa kepada
Tuhan. Ia berdoa meminta Tuhan untuk memimpin langkahnya, menanyakan Tuhan bahwa apa benar yang langkah ini adalah benar untuk pergi ke tanah Mesir. Nah, lalu pada malam harinya Tuhan datang kepada Yakub dan memanggil Yakub. Seperti ini ya, Tuhan memanggil Yakub. Yakub, Yakub. Lalu sahut Yakub, "Ya Tuhan." Nah, lalu Tuhan berbicara kepada Yakub seperti ini, "Jangan takut Yakub untuk pergi ke Mesir, sebab aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar di sana," kata Tuhan. Lalu Tuhan sendirilah yang akan menyertai Yakub untuk pergi ke Mesir, dan dia juga yang akan membawa anak-anaknya kembali dari situ. Nah, dan Tuhan juga berkata bahwa Yakub akan mati di sana dan Yusuf yang akan menemani Yakub hingga hari tuanya. Nah, kemudian setelah mendapatkan mimpi itu, Yakub kembali semangat. Wah, kita besok akan sampai di tanah Mesir, akan bertemu dengan Yusuf, anak kesayanganku. Nah, berjalanlah mereka dan saking gak sabarnya, Yakub mengutus Yehuda, salah satu anaknya, untuk mendahului dia untuk ke tanah Mesir, lalu bilang ke Yusuf bahwa ayahnya menunggu di tanah Mesir dan tepatnya di provinsi Goshen. Nah, lalu setibanya Yehuda untuk bertemu Yusuf, dikasih tahulah, "Oh, ini ayah sudah menunggu, sudah tiba di tanah Mesir dan di provinsi Goshen." Lalu bergegaslah Yusuf dan Yehuda menyusul ayahnya ke Goshen. Nah, lalu akhirnya seorang orang tua dan anak yang sudah lama tidak berjumpa ini akhirnya berjumpa kembali. Lihat ekspresinya. Ekspresinya sangat mengharukan. Wah, ini pasti rasanya senang banget, sedih, terharu bahwa karena Yakub tidak menyangka ternyata anaknya masih hidup, anak yang sangat dikasihinya itu. Wah, dipeluklah mereka, menangislah mereka. Wah, ini adalah momen yang sangat mengharukan. Lalu setelah mereka bertemu satu sama lain, Yusuf berkata bahwa mereka boleh tinggal di tanah Goshen karena tanah Goshen adalah tanah yang cocok untuk mengembalakan ternak-ternak mereka. Karena di Mesir itu tidak ada tempat lain ya kecuali tanah Goshen yang bisa ternak-ternak itu bisa hidup. Dan Goshen itu adalah tempat terbaik di tanah Mesir. Nah, kemudian kembalilah Yusuf ke tanah Mesir untuk bertemu dengan Firaun. Firaun itu petingginya, bosnya. Nah, dia lapor ke orang yang ada di atasnya dia dulu bahwa keluarganya sudah tiba di Goshen. Lalu ini adalah menunjukkan bahwa Yusuf sangat menghormati otoritas di atasnya dia, menghormati orang yang ada di atasnya. Lalu Firaun berkata kepada Yusuf, "Yusuf, aku ingin bertemu dengan kakak-kakakmu." Ini Firaunnya nih. Nih, Firaunnya. Lalu ini Yusufnya ya. Ini Yusufnya nih. Ini Yusufnya datang nih ke Firaun, tuk. Sujud dia. Cerita, kakaknya udah datang, papanya udah nyampe ke Mesir. Lalu Firaun ingin bertemu sama kakak-kakaknya Yusuf. Nah, bertemulah nih Firaun nih. Nih, ketemu, ditanyain, ngobrol deh mereka. Halo teman-teman semua, selamat datang di tanah Mesir. Gitu ya. Terus habis itu tanya nih, kerja kalian apa sih kerjanya? Nah, kerja kakak-kakaknya ini adalah mengembalakan ternak. Nah, lalu Firaun memberikan izin kepada kepada kakak-kakaknya Yusuf ini untuk tinggal di Goshen dan menjamin bahwa ternak-ternaknya itu aman. Firaun akan bertanggung jawab atas ternak-ternak yang mereka bawa. Nah, lalu satu hal lagi, Firaun ingin ketemu dengan ini nih, siapa nih? Yakub, papanya Yusuf ya. Nah, ingin bertemu, lalu ngobrol lah, dibawalah Yakub ke hadapan Firaun, lalu ditanya, "Halo om usianya udah berapa?" Lalu Yakub berkata, "Saya usia 103 tahun. Wow, angka 103 tuh banyak ya, sudah sangat berumur ya. Nah, lalu ngobrol-ngobrol lah mereka dan akhirnya Yakub memberkati
Firaun. Didoakan Firaunnya. Nah, dan tibalah sampai penghujung cerita, mereka tinggal di tanah Goshen, mereka tinggal hidup dengan damai, mereka hidup dengan sukacita di tengah dunia yang dilanda kelaparan. Mereka bisa hidup diberkati Tuhan dan mereka dipersatukan kembali, keluarga ini dipersatukan kembali. Akhirnya Yusuf kembali ke tinggal tanah Mesir, namun bersama anak dan istrinya, namun dia sering dia rajin ke Goshen untuk bertemu dengan Yakub. Nah, adik-adik semua, dari cerita ini kita belajar ya, dari awal kita mendengar cerita Yusuf, bahwa dari Yusuf dibuang, Yusuf masuk penjara, Yusuf difitnah, dan akhirnya Yusuf menjadi orang yang penting di tanah Mesir. Nah, di sini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan selalu baik, Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita semua, terlebih dalam cerita ini adalah buat Yusuf, dan Tuhan selalu menepati janji-janjinya untuk anak-anaknya. Dan Tuhan selalu menyertai langkah-langkah orang yang percaya kepadanya, yang takut akan Dia. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan ya buat minggu ini. Kita ambil dari Mazmur 133 ayat 1. Kakak bacakan Mazmur 133 ayat 1. Begini firman Tuhan: sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, dari cerita ini kita juga belajar adik-adik semua untuk hidup rukun. Kita hidup mengampuni seperti Yusuf mengampuni kakak-kakaknya. Ya, walaupun dia sudah diperlakukan dengan tidak baik, tapi Yusuf tidak punya rasa benci. Yusuf masih mengasihi kakak-kakaknya, bahkan memberikan kehidupan yang menyediakan fasilitas yang baik untuk kakak-kakaknya. Nah, oke. Adik-adik semua, begitu firman Tuhan. Kita masih ada serial tentang cerita akhir tentang Yusuf lagi minggu depan. Jadi jangan lupa kita saksikan, ikuti terus ibadah online sekolah minggu depan. Kita akan sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan. Oke, adik-adik semua, mari sama-sama kita berdoa. Kita tutup di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada sore hari ini. Kami mau belajar lebih banyak lagi akan firman-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, sore hari ini kami telah mendengar tentang kisahnya Yusuf yang begitu memberkati kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar, nilai-nilai kebenaran firman-Mu boleh tinggal, boleh kami hidupi dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati masa depan kami, berkati pendidikan kami, berkati orang tua kami, kesehatan kami Tuhan. Biarlah kami boleh hidup terus dalam bimbingan-Mu, dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu, satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo, gimana nih sekolah minggunya? Seru nggak? Seru dong pastinya. Nah, ada yang ingat nggak tadi firman Tuhannya tentang siapa? Apa ayo? Apa ayo? Tentang siapa sih Kak? Yusuf bukan sih? Yusuf. Yusuf. Nah, jangan lupa ayat hafalannya dihafalin ya. Minggu depan kita ketemu lagi pada sekolah minggu jam 4 sore. Tetap